berharga untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar khalaqasy syamsa wal qamar lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Thumma assalatu wassalamu ala as'adil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi tibyanil mubin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah liqa, dan insyaallah di liqa ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dalam jenjang ilmu, pengetahuan maupun rohani kita, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda keharibaan Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menteteskan kepada kita curahan rahmatnya, yang telah memberikan kepada kita tinta-tinta emasnya sehingga kita di sini bisa mengikuti sunnah beliau hingga akhir kelak. Dan ingatlah, ada orang yang mengaku dirinya kafir tapi bisa mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu Tuhan, itu Allahu Haq, Allah yang Maha benar. Akibat dari perantaran Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an khuluqun azim, akibat dari pribadinya yang mulia, Allah angkat derajatnya sampai sekarang. Dan bagi orang yang bersama beliau dan telah mengenal beliau, insya Allah diberikan karunia kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Islam. Alhamdulillah, izinkan saya pada sore hari ini menyampaikan sepatah dua kata yang saya bukan niatnya untuk mengajari, tapi untuk berbagi, bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya ingin mengajak kita semua agar mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan mengambil kesimpulan dua sifat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, apabila orang-orang mukmin, orang-orang yang telah diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dengan keberkahan tersebut Allah memberikan kesempatan kepadanya, kesempatan kepada hidupnya untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mana kesempatan tersebut bisa mendekatkan dirinya, yaitu lisannya mengucapkan suatu perkataan yang Allah ridhoi, di mana pendengarannya, yang di mana pendengaran tersebut Allah berikan suatu pendengaran yang Allah ridhoi padanya, dan seluruh tubuhnya Allah arahkan kepada dirinya agar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sebutkan dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang Allah karuniai, yang Allah ridhoi dirinya kepada Islam, Allah tunjuki dirinya kepada Islam, sehingga orang-orang yang Allah cintai di sanalah orang-orang yang Allah berikan pengetahuan dalam ilmunya. Yufaqihu fid din, termasuk orang-orang kalau di dunia ini yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia otaknya agar bisa memahami semua ayat-ayat kaunianya, ayat-ayat kauliyahnya, ayat-ayat yang Allah taburkan dalam muka bumi ini, Allah taburkan dalam Al-Qur'annya. Di sana Allah berikan pengetahuan dalam hidupnya. Itu termasuk contoh orang atau sifat yang Allah ridhoi dalam kehidupannya. Yang kedua ialah apabila ia bertemu suatu masalah dalam hidupnya, yang dimana kebaikan tersebut ia tinggalkan, seperti salat tahajud, salat duha. Apabila ia tinggalkan salat itu yang mana ia telah terbiasa dalam kehidupannya, maka dalam salat itu ada yang merasa kurang dalam setiap harinya. Maka pada saat itu apabila Allah terteguhkan dalam hatinya suatu keteguhan yang indah, maka yakinlah Allah akan mengumpulkan kita, Allah akan perbaiki diri kita, dan juga Allah akan pecahkan segala masalah yang ada di dalam hidup kita. Sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan segala jalan keluar dalam setiap hidupnya. Wa yauma nasyrul muttaqina ila rahmani wufda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wurda. Disebutkan jelas dalam ayat ini, Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Zat yang Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Allah kumpulkan dengan sebaik-baiknya,
Dan sebutkan dalam ayat selanjutnya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan Allah kumpulkan juga orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa ini di mana? Ke jahanam, yang di mana di jahanam tersebut, yang di sana ada suatu lembah, yang di lembah tersebut bisa menghancurkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT dan Ustadz yang insya Allah diberkahi oleh Allah ilmunya. Kita di sini hanyalah manusia biasa yang mengharapkan keriduan kepada Allah SWT, yang dimana dalam keriduan tersebut terhadap tantangan terhadap kita, terkadang kita tergoda oleh syaitan, yang dimana apabila kita tergoda oleh syaitan, apa yang diperingatkan oleh Allah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, di mana di ayat ini jelas dikatakan kita semua, walaupun kita seorang manusia yang beribadah kepada Allah, seorang manusia yang taat kepada Allah SWT, tapi juga di ayat ini diperintahkan bagi seluruh kita agar meminta bantuan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kata-kata saya ada kata-kata yang salah, itu datangnya kepada diri saya pribadi, dan kebenaran hanya datang kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya untuk subscribe,